بيننا وبين العباد الحقوق لا فرق. الحمد لله. Ini sudah kita ajarkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang melimpah setiap satu detik nafas kita, apapun saat ini sekarang ini akan datangnya telah kita nikmati, kita miliki, kita rasakan semua tanpa terkecuali apapun ya, baik secara lahir atau secara batin, semua nikmat Tuhan kita Allah. Tasnya sampai bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita saat ini rumahnya sebagai tetamunya datang saja kita semasa semuanya. Laksanakan apa yang menjadi perintahnya Nabi Muhammad, mengharap apa yang ada di sisinya. Semata taufik hidayah darinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumpulkan kita, dudukkan kita di majelis ilmu ini untuk Ia memberikan berbagai macam karunia yang agung yang mulia terhadap setiap kita. Kita berharap sebab usia semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan golongan kita sebagai hamba-hamba ibadah dan mensyukuri segala nikmatnya, dan kita berharap sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala anggap kita di sisinya semata sebagai hamba-Nya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya yang Allah jadikan Ia dan setiap Nabi Rasul yang diutus oleh Allah kepada setiap umat untuk menjadi panutan yang sempurna dalam kita menghambakan diri kita sempurna hanya untuk bagi terhadap karena Tuhan kita Allah semata, untuk kita menjadi semata hamba Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menyembah dan menyebutkan Dia terhadap segala sesuatu selainnya. Kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengantarkan anda kita sempurna dalam mengikuti jejak langkahnya dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Selesai mengenai masalah yang berkaitan dengan waktu sholat, lima waktu, dan dalam waktu sholat itu ada berbagai macam waktu. Secara umum ada masuk waktunya, awal waktunya, dan sampai ada akhirnya. Dan kita diminta secara syariat untuk melaksanakan sholat setelah masuknya dan sebelum keluar waktunya. Dalam masuk waktu itu terbagi 5 waktu. Rasulullah mengatakan awal waktu ridwanullah wa akhiruhu afwullah. Awal waktu ketika kita melaksanakan sholat di awal waktu itu, insyaallah kita mendapatkan karunia berupa keridhaan Tuhan kita Allah, dan ketika kita laksanakan sholat itu di akhir waktu kita akan mendapatkan pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, melaksanakan waktu sebelum masuk waktunya jika disengaja termasuk salah satu dosa yang besar. Begitu tidak mengakhirkan waktu setelah keluar waktunya jika disengaja termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada kita bahwasanya salat itu kita bermawutan, maknanya kewajiban ditentukan oleh syariat agama waktunya, dan kita harus melaksanakan sesuai dengan waktunya. Sakaratus sholat dilanjutkan dengan saktar-saktar yang ada di dalam sholat, yaitu diam sejenak yang dianggap baik secara syariat bagi setiap kita tatkala kita melaksanakan sholat, baik sholatnya wajib atau sholatnya sunnah, baik imam atau makmum, baik seseorang yang sholatnya sendirian. Ada diam yang kadang diam tersebut kadang kalimat subhanallah, kadang subhanallah, kadang artinya singkat sekali, kecuali bagi imam. Kecuali bagi imam setelah ia menyatakan waladhdallin dan ia dan makmum mengucapkan kalimat amin, itu juga dianjurkan dan disunnahkan baginya dalam mazhab Syafi'i untuk dia agak panjang, sekadar makmum yang ada membaca dan menyelesaikan surat Al-Fatihah. Amin, amin, imam diam. Akhirnya makmum katanya itu dalam mazhab Syafi'i membaca surat Fatihah wajib bagi imam, wajib bagi makmum, wajib bagi yang sholatnya sendirian. Nah, Rasulullah SAW namanya fatwa itu, dan Rasulullah
diriwayatkan dalam surah Al-Hadis sahihnya, la salata liman yaqra bi Fatihatil Kitab wa hiya ummul Qur'an, hadis Sahih Bukhari. Tidak dinyatakan sah salat menurut beliau bagi seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, surat Fatihah, dan dia adalah ummul Qur'an. Dalam hadis yang sahih ini Imam Syafi'i berpendapat, dan hadis-hadis yang lainnya yang mirip dengan kalimat ini, bahwasanya salat itu wajib bagi imam, wajib bagi makmum, wajib bagi seorang yang salat sendirian. Walaupun makmum telah mendengarkan bacaan imam, walaupun makmum sudah mendengarkan bacaan imam dari awal sampai akhir, tetap makmum itu namanya membaca surat Al-Fatihah setelah amin yang mereka baca. Jadi mereka baca Fatihah, imam agak panjang sedikit berdiamnya, tapi diamnya imam itu bukan diam. Imam mungkin membaca ayat, surat, atau membaca doa. Membaca surat, ayat yang berisi doa lebih baik. Sekadar makmum menyelesaikan bacaan Fatihahnya. Selebihnya diamnya hanya sejenak. Diamnya hanya sejenak. Sittun bima'anal jahru fiha la yubah. Ada 6 tempat dianjurkan secara syariat agama kita oleh para ulama untuk kita diam sejenak, dengan artian al-jahru fiha la yubah, namanya kita menjaharkan, melantunkan namanya surat atau ayat dan lainnya, la yubah, tidak dibolehkan, bukan berarti hukumnya haram, bukan berarti hukumnya makruh. Bukan berarti hukumnya haram, bukan berarti hukumnya makruh. Tapi disunnahkan, dianjurkan, agar ya kita tidak namanya keliru dalam memahami yang berkaitan. Kita tidak keliru dalam memahami yang berkaitan, bahwasanya yang ini beda dengan yang sebelumnya, yang ini beda dengan yang sebelumnya, yang setelahnya beda dengan yang ada, seperti itu. Ma bainal ihram wa bainal iftitah, antara takbir ihram dan antara doa iftitah. Baca syukur dan syukur kepada Tiada wa imaman amu lillahi ta'ala, atau ditambah dengan yang lainnya Allahu akbar. Jika Allahu akbar yang langsung Allahu akbar kabira, Allahu akbar diam sejenak, kadar subhanallah, Allahu akbar kabira, agar tidak namanya tidak dianggap bahwasanya Allahu akbar kabira itu bagian daripada Allahu akbar takbiratul ihram. Doa iftitah hukumnya sunnah hayat, dan takbiratul ihram hukumnya wajib, rukun daripada rukun salat. Dan doa iftitah banyak kalimatnya datang dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali riwayatnya, di antaranya dan iyat yang terbaik, wajjahtu kalimat wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Ini diadopsi oleh kita umat Nabi Agung Muhammad untuk kita baca, dan karena di dalamnya ada tauhid, mengenalkan kita akan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendidik kita untuk kita tidak menyembah kepada selainnya dan menyekutukan Dia kepada apapun selainnya, dan tidak menganggap apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ciptaan, apapun ciptaan tersebut sebagai sekutu Allah. Arti sekutu Allah itu, bahasa sekutu kita ini joint partner, orang yang kita ajak kerjasama dalam dagang, dalam apapun itu namanya sekutu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sekutu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak membutuhkan sekutu. Artinya Allah tidak membutuhkan selainnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan apa yang dikehendaki, diinginkan olehnya. Dalam
Ia mencipta, dalam Ia mengaturkan dalam Ia mengatur ciptaannya, apapun ciptaan tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan selainnya untuk memudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur ciptaannya. Dan ada sekutu Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan selainnya. Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan dan mengatur Allah sendiri. Tidak membutuhkan selain Allah. Allah tidak membutuhkan malaikat, siapapun malaikatnya dan siapapun malaikat. Allah tidak membutuhkan para nabi dan rasul dalam memberikan hidayah kepada hamba-hambanya, membimbing mereka untuk mengenal mereka hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah juga tidak membutuhkan arasnya, Allah juga tidak membutuhkan kursinya, dan Allah tidak membutuhkan apapun selainnya dari ciptaan. Selainnya dari ciptaan bukan sekutu Allah Subhanahu wa taala. Dalam Allah Subhanahu wa taala menginginkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan segala sesuatu, Allah tidak membutuhkan. Allah menciptakan malaikat, Allah tidak membutuhkan malaikat. Allah menciptakan aras kursi, Allah tidak membutuhkan aras kursi. Allah Subhanahu wa taala mengangkat memilih seorang nabi rasul, Allah tidak membutuhkan seorang nabi dan rasul. Kalau kita menyangka Allah menciptakan makhluknya, Allah membutuhkannya, berarti makhluk itu sekutu bagi Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala dimudahkan dengannya untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sekutu itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu baca ayat kursi, ayat yang terbaik yang ada dalam Quran. Allah mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalam kalimat qayyum itu sudah Allah Subhanahu wa taala mendidik kita hambanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu berdiri dengan sendirinya. Allah menciptakan segalanya, bukan berarti Allah membutuhkannya. Karena membutuhkan selain itu menunjukkan kekurangan bagi yang membutuhkan. Kalau Allah menciptakan makhluknya, Allah membutuhkannya, berarti Allah Subhanahu wa taala ada kekurangan sehingga Allah membutuhkan. Itu mustahil. Allah tidak membutuhkan segalanya. Sekali lagi, bukan berarti Allah menciptakan segalanya, Allah membutuhkan. Allah tidak membutuhkan apapun. Allah tidak membutuhkan apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mampu berdiri dengan sendirinya. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan segalanya, Allah seperti itu. Qayyum, Qayyum. Maha hidup, dan kehidupan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan selainnya. Qayyum, berdiri dengan sendirinya. Sebelum Dia menciptakan segala sesuatu, Allah Hayyul Qayyum. Setelah Ia menciptakan segala sesuatu, Allah tetap Hayyul Qayyum. Dan tidak diuntungkan dengan sesuatu itu. Allah tidak diuntungkan oleh malaikat. Allah tidak diuntungkan dengan para nabi rasul. Allah tidak diuntungkan dengan aras kursi Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan, Allah tidak mencari untung dari apa yang diciptakan oleh Allah. Cuman kita diciptakan oleh Allah untuk mencari untung dari Allah. Caranya laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Kalau Allah tidak mencari untung dengan ibadat sholat kita yang dilakukan, Allah tidak diuntungkan dengan sholat kita. Begitu juga kalau kita berbuat maksiat, Allah tidak dirugikan dengan maksiat kita. Salat kita, maksiat kita, Allah sudah tegaskan kepada kita, man amila shalihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa beramal soleh untuk dirinya, bukan untuk aku. Falinafsi, untuk nafsu, sesuatu jiwa yang beramal soleh, bukan untuk aku. Wa man asaa fa'alaiha. Dan siapa berbuat tidak baik, maka fa'alaiha, atas dirinya yang berbuat itu. Allah tidak diuntungkan dan dirugikan. Yang untung rugi itu kita. Kenapa? Karena kita lemah. Allah kuat. Allah tidak diuntungkan dan Allah tidak dirugikan. Andaikan tidak ada yang beriman, semua makhluk yang diciptakan Allah, tidak kurang Hayyul Qayyumnya Allah, tidak kurang semua sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang keagungan kemuliaan Allah, kebesaran Allah, sudah kurang sedikit pun. Begitu juga andaikan Allah Subhanahu wa taala ciptakan segalanya dan semuanya beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal-amal saleh, tidak ada yang bermaksiat dari kalangan malaikat, nabi, rasul, begitu juga manusia, jin dan lain sebagainya, Allah tidak diuntungkan walaupun sedikit, tidak bertambah Hayyul Qayyumnya Allah, tidak
sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus pahami itu. Jangan sampai hanya sekedar bacaan. Jangan sampai hanya sekedar bacaan yang diucapkan oleh lisan. Harus bacaan itu sampai ke hati jiwa kita, dan harus kita renungkan, pahami bacaan itu. Karena kita dididik sempurna oleh Nabi Muhammad untuk menjadi hamba sempurna di sisi Allah. Kadang-kadang kita ini merasa tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ternyata hakikatnya kita menyebutkan Allah. Apapun yang kita yakini mengenai hal yang berkaitan dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau keyakinan itu membuat kita meyakini Allah membutuhkan ciptaannya, berarti itu menyebutkan Allah. Sadar atau tidak sadar, paham atau tidak paham. Kita dididik oleh Nabi Muhammad untuk kita menjalin hati dari subuh sampai terbenam matahari. Dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari, kita tadi membaca doa, membaca kalimat zikir yang langsung diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kalau kita baca zikir itu, seakan-akan kita telah membebaskan seorang budak yang paling mahal harganya. Seakan-akan kita sedekah. Kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalimat tauhid. Kalau seseorang memahaminya, cukup sebagai bekal untuk dia tidak meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sekutu. Nabi Muhammad yang kita puja-puji di bulan ini, Nabi Muhammad yang kita rayakan maulidnya di bulan ini, karena bulan ini bulan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita puja-puji Nabi Muhammad setinggi langit, kita tidak meyakini Nabi Muhammad sekutu Allah. Kalau ada yang menganggap kita mengadakan maulid, kita puja-puji setinggi langit Nabi Muhammad, kita menyebutkan Nabi Muhammad, berarti yang menganggap itu anggapannya salah. Kenapa anggapannya salah? Karena dia tidak kenal dengan Tuhannya Allah, sehingga dia anggapannya salah. Kita memuja-puji Nabi Muhammad setinggi langit, kita tidak menyebutkan Nabi Muhammad, tidak menganggap Allah membutuhkan Nabi Muhammad. Tidak ada anggapan kita menganggap Allah membutuhkan Nabi Muhammad. Kita memuja-puji Nabi Muhammad karena perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk kita puja-puji. Buktinya Allah perintahkan kita untuk puja-puji. Apa dalilnya? Tadi ayat yang dibaca oleh Imam Wadduha alam nashrah, itu bukanlah pujian-pujian kepada Nabi Muhammad. Allah sampai bersumpah wadduha wal-laili idza saja. Allah sampai bersumpah untuk memuja-puji Nabi Muhammad. Bukankah wadduha wal-laili idza saja itu sumpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah katakan? Ma wada'aka rabbuka wa ma qala, sampai akhir ayat. Itu bukankah puja-pujian yang agung, yang besar, yang belum pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi dan Rasul sebelum dan setelah Nabi Muhammad siapapun. Dalam kalimat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah tidak berikan kepada Nabi Rasul, malaikat dan selain Nabi Muhammad. Hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Bukankah puja-pujian setinggi langit, lebih dari setinggi langit itu? Bukankah kalimat alam nashrah dan salah pujian kepada Nabi Muhammad? Allah diri kita sendiri langsung untuk kita puja-puji Nabi Muhammad. Dan lain dalam ayat-ayat kunci Al-Quran yang banyak itu yang tidak terhitung jumlahnya itu, Allah puja-puji Nabi Muhammad. Allah puja-puji Nabi Muhammad, Allah membutuhkan Nabi Muhammad. Tidak ada anggapan kita Allah membutuhkan Nabi Muhammad. Dengan Allah puja-puji Nabi Muhammad, tidak. Kalau ada yang merasa ketika kita puja-puji Nabi Muhammad, kita menyebutkan Allah, yang merasa itu, yang menganggap itu salah itu, kita sudah dididik. Bukankah dari dididik 10 kali kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, kalimat itu jangan hanya sekedar baca. Memang kita diminta oleh Nabi Muhammad untuk membaca itu, tapi kita harus pahami resapi.
sehingga kita hidup ini tahu, paham, tidak keliru, salah. Jangan sampai ya anggapan kita itu salah terhadap Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai anggapan kita kepada saudara-saudara kita itu salah, keliru. Kalau Allah sudah begitu, apa kita tidak puji-puji Nabi Muhammad? Makanya Imam Busiri mengatakan dalam qasidah Qur'annya, "Ansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin, wansub ila badrihi ma syi'ta min ridami, fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fa yu'ribu anhu natiqun bi fami, law nasabat qadrahu ayatu 'idhaman yashbuhu hina yud'a dari salimah." Dan banyak pujian-pujian para namanya para ulama kita terhadap Nabi Muhammad. Semua pujian makhluk dari awal sampai akhir terhadap Nabi Muhammad tidak sama dengan kalimat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, tidak sama. Setetes dari lautan. Apalagi pujian-pujian Allah terhadap Nabi Muhammad, masya Allah, dalam kitab suci Al-Qur'an, yang kita harus kenal dengan Nabi Muhammad, wajib mengenal Nabi Muhammad. Hukumnya wajib, rukun iman. Keimanan kita tidak akan diterima oleh Allah kalau tanpa kita mengenal Nabi Muhammad. Karena di antara rukun iman itu al-iman bil rusul, beriman dengan seorang Nabi Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan hanya beriman kepada Nabi Muhammad, semua Nabi Rasul yang diutus oleh Allah kita wajib beriman dengan mereka. Apalagi pemimpin mereka Nabi Muhammad. Kalau kita habiskan umur kita, andaikan kita memiliki umur dari semenjak Nabi Adam sampai kiamat, kita habiskan pujian-puji kita terhadap Nabi Muhammad, masih sedikit setetes dari kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, puji-puji tersebut. Sekali lagi, andaikan kita punya umur dari Nabi Adam sampai kiamat, kita habiskan di 24 jam kita, setiap detik nafas kita hanya untuk pujian-puji Nabi Muhammad, setetes dari kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, pujian-pujian itu. Yang hanya tahu keagungan kemuliaan Nabi Muhammad hanya Tuhan yang Maha Agung. Kita akan tahu karena ini, kita akan puji-puji kita. Di dunia ini kita maulid, sedikit dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengadakan maulid jika dibandingkan yang tidak mengadakan maulid. Muslim sebagian tidak mau maulid, apalagi kafir dengan berbagai macam agamanya dan maulid. Tapi semua nanti di hari kiamat di mahsyar akan merayakan semua maulid tanpa terkecuali. Malaikat, nabi, rasul, umat mereka, umat ini yang muslim, yang kafir, apapun agama kafir itu, bangsa jin, semua makhluk Allah akan merayakan maulid. Kalau ada seseorang ulama bertanya mana dari maulid dari Al-Quran, berarti tidak baca Quran. Setiap kali dia baca-baca itu dari maulid. Cuma sekali lagi hanya sekedar dibaca dari bahan. Itu sayangnya. Mana dari saya mengatakan dari bahwasanya nanti akan diadakan perayaan maulid, semua hadir dari makhluk pertama sampai makhluk terakhir. Itulah di pada mahsyar. Mana dari Allah mengatakan sudah dalam Al-Quran dari 1440 tahun lalu dan sebelumnya Allah sudah menyatakan kepada kita tentang dalil maulid itu, bahwasanya Allah akan sendiri langsung yang mengadakan maulid. Dan yang akan dihadiri semua makhluk Allah, siapapun makhluk yang diciptakan itu, baik makhluk yang kita tahu dan makhluk yang kita tidak tahu, baik makhluk penghuni darat atau penghuni bumi, namanya penghuni laut, sungai dan lain sebagainya, semua akan maulid. Ada dalilnya, Allah menyatakan secara tegas dan kita semua hafal ayatnya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan Rasulullah menjelaskan kepada kita untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kali kita menyelesaikan menjawab suara adzan dan muadzin dengan baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan wasilah wal fadilah, sampai akhirnya wab'athu maqaman mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful. Itu dalilnya dan hadis-hadis yang lainnya yang Rasulullah cerita kepada kita tentang hadis syafaat di mahsyar, hadis-hadisnya sahih dan lainnya. Allah sendiri nanti bikin maulid, kenapa kita tidak bikin maulid? Allah sendiri puja-puji Nabi Muhammad, kan pada puja-puji Nabi Muhammad.
Allah sendiri yang mengenalkan kita sesuatu Nabi Muhammad dalam kitab suci Al-Quran, dalam surat Fatihah dan terutama surat Wadduha la syukur masyaih. Kenapa kita tidak puji-puji Nabi Muhammad dan mengenali Nabi Muhammad melalui itu? Kenapa kita jauh dari Nabi Muhammad? Bagaimana kita akan cinta kepada Nabi Muhammad kalau tidak kenal? Bagaimana akan kita mengikuti diakan Nabi Muhammad kalau tidak cinta? Bagaimana kita akan merindukan untuk bersama Nabi Muhammad kalau tidak kita merindukannya? Diawali dari ma'rifat mengenal. Dalam setiap rakaat kita dikenalkan oleh Allah untuk sosok Nabi Muhammad. Dalam setiap salat, walaupun salat itu kita tinggalkan semua selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita tinggalkan diri kita sendiri, yang ada hanya Allahu Akbar. Tapi Nabi Muhammad disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Allah yang saleh para Nabi Musa? Pengikut mereka siapa? Pemimpin mereka Nabi Abu Muhammad. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan hamba-hamba yang kau berikan terhadap mereka. Siapa mereka? Dan Nabi wasiddiqin wasyuhada wasolih. Siapa pemimpin mereka? Nabi Abu Muhammad. Berarti surat Fatihah itu surat Maulid bukan? Maulid. Apa itu Maulid? Maulid itu karya tulis para ulama yang mereka susun dari banyak kitab, karena mereka paham, jeli, teliti, cerdas lebih dari yang kita bayangkan. Kenapa kalau kita ingin mengenal Nabi Muhammad dari Al-Quran repot? Kalau kita untuk duduk untuk mengenal Nabi Muhammad dan membaca Al-Quran menghabiskannya repot. Kalau kita baca sejarah sirah Nabi Muhammad terlalu panjang. Kalau kita baca kitab Syama'il Nabi Muhammad terlalu panjang, membutuhkan waktu, makan waktu yang panjang. Tapi mereka kutip sedikit, jadilah karya Maulid. Itu setetes dari lautan karya Maulid semua. Untuk apa? Untuk kita mampu duduk bersama. Alhamdulillah, buktinya alhamdulillah mereka berhasil untuk mengenalkan kita sosok Nabi Muhammad, Nabi Abu Muhammad. Makanya setiap kali orang baca Maulid pasti dibuka dengan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran. Bukankah kaligus Nabi Abu Muhammad? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minin raufur rahim. Muhammad rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita baca ayat-ayat mengenalkan kita. Allah langsung kenalkan kita kemuliaan dan keagungan, ketinggian martabat kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Maulid sebenarnya. Kalau begitu, siapa dan di mana sumber orang-orang yang mengatakan Maulid itu bid'ah? Dari mana sumber kalimat itu? Kalau bukan dari Yahudi Nasrani, dari mana lagi? Itu sumber kalimat dari Yahudi. Itu sumber kalimat dari Nasrani, musuh Allah dan musuh Nabi, dan musuh Rasul dan musuh kita umat. Karena yang teriak-teriak terkala lahir Nabi Abu Muhammad, teriak seperti seorang yang kesurupan. Siapa? Iblis. Iblis itu yang dikutuk oleh Allah dahulu ketika lahir Nabi Muhammad, dia teriak-teriak seperti orang kesurupan. Sampai anak buahnya ya bulan, bos, kenapa bos? Karena dia tahu, karena ia paham Nabi Abu Muhammad, kenal dengan Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan itu dia teriak-teriak kayak orang histeris kesurupan. Iblis berapa kali ia teriak, renah, merintih, karena ia melihat begitu besar anugerah yang Allah berikan kepada manusia, sehingga ia merintih karena tujuannya untuk menyesatkan manusia. Dan dia berhasil. Tapi semua itu atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu penghuni surga dibandingkan penghuni neraka.
Penghuni surga itu pada yang mengatakan 1 dari 1000. 999 itu penghuni neraka saja penghuni surga. Atau dalam riwayat lain 1 dari 100. 1 penghuni surga, 99 penghuni neraka. Hanya 1% penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala berhasil di sana. Tapi semua itu sekali lagi atas kehendak Allah. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang teriak-teriak histeris kalau sudah datang maulid itu ya iblis pada tentara dari kalangan jin dan manusia. Selain mereka ada yang teriak, selain mereka gembira. Walam tazalis samawati wal ardu mutadammiqatan bi ajrin farahi bi mulaqati ashrafil bariyat wa buruzihi min 'alamil khafa'i ila 'alamil zuhur ba'da tanaqqulihi fil butuni wal zuhur wa kullu dabbatin bi quraisyin nataqat bi fasihil ibara mu'linatan min kamalil bishara wa ma min hamilin hamalan fi dhalika al-'am illa atat fi hamliha al-gulam min barakati wa sa'adati hadha al-imam. Semuanya itu sedikit ada yang mulia. Jadi kutip para ulama kita dengan berbagai macam karya dan mereka semua langit bumi malaikat dan semua makhluk bergembira sampai binatang yang tidak di laut pun bergembira sampai mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang fasih dengan bahasa Arab yang bisa dimengerti oleh manusia binatang terkala malam namanya hamilnya Quran dan akhirnya Nabi Muhammad mereka berteriak memberikan satu sama lain kabar gembira akan kelahiran Nabi Muhammad. Akan nampaknya Nabi Muhammad. Karena Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan kecuali mereka mengenal langit, bumi, manusia, jin, binatang, semua kenal dengan Nabi Muhammad kecuali usatul inis wal jin. Orang-orang yang jauh dari Tuhannya dari kalangan manusia dan bangsa itu tidak kenal. Tapi selainnya kenal. Jadi tidak kenal dari Muhammad orang ahli maksiat, orang yang jauh dari makhluk Tuhannya Allah tidak kenal. Jadi kalangan jin manusia selebihnya mengenal. Bahkan dinding bebatuan ini semua kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita kalah jika manusia diberikan oleh Allah akal yang Allah tidak berikan kepada mereka. Kesempatan kita untuk menghadiri acara-acara maulid karena di dalamnya pasti ada tausiah dan Rasulullah memberikan kabar gembira kepada kita setiap kali kita hadir menghadiri tempat di situ ada tausiah, ada ilmu agamanya. Baik yang memberikan tausiah atau pendengarnya, mereka pulang dari tempat itu Allah berikan pahala ka'ajri hajjin min hajjatuh. Allah berikan mereka pahala seperti seorang yang menunaikan ibadat haji. Ganjaran yang Allah berikan haji yang sempurna ia tunaikan itulah yang Allah berikan kepada kita setiap kali kita hadir majelis ini. Pulang kita bawa haji yang sempurna hajinya kata Nabi Muhammad. Karena tujuan kita dari rumah dari sampai kita sholat subuh kita mendengarkan tausiah Allah, kita bawa haji yang sempurna kata Nabi Muhammad. Kalau mau percaya ucapan Nabi Muhammad ya terserah. Kalau antum membahas ucapan Nabi Muhammad habis Imam la ilaha illallah ini ucapan Nabi Muhammad Anda bahas sahih dan sebagainya. Yang Anda bahas ucapan Anda, keyakinan Anda, ucapan selain Nabi Muhammad yang Anda bahas kalau ucapan Nabi Muhammad Allah sudah berwahyu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha itu ucapan Nabi Muhammad. Kenapa Anda bahas ucapan Nabi Muhammad yang berarti yang bermasalah Anda? Kalau ucapan Nabi Muhammad Allah sudah berfatwa, Allah sudah memberikan namanya kabar berita kepada kita. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha sudah itu ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda bahas lagi habis la ilaha illallah. Berarti yang bermasalah ini Anda. Harusnya yang Anda bahas ucapan-ucapan selain Nabi Muhammad yang bukan wahyu. Kalau
Nabi Muhammad beliau itu berbicara karena wahyu, bukan karena hawa nafsu, bukan karena namanya penelitian. Begitu juga setelah studi banding, enggak. Penelitian studi banding itu kita, karena kita tidak ada dimensi wahyu dalam ucapan yang kita ucapkan. Tapi Nabi Muhammad sudah wahyu, bukan karena sebab namanya sudah studi banding, sudah dipikirkan, dipelajari, sudah. Allah, kalau ditanyakan Allah. Dan tidak tahu kemuliaan Nabi Muhammad kecuali hanya Tuhan. Kita hanya tahu setetes dari kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, setetes dari lautan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Selebihnya itu hanya Allah yang Maha Tahu. Sebagaimana makrifat kepada Allah, makrifat kita kepada Allah setetes dari lautan. Begitu juga makrifat kepada Nabi Muhammad dari kemuliaan yang Allah berikan yang kita pahami setetes dari lautan. Sekali lagi saya mengumumkan, saya tidak menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah. La syarika. Allah mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Dalam kalimat qiraat kufuwan, dalam qiraat kufuwan ahad. Tapi kalau Anda yang memahaminya berarti Anda yang salah. Anda yang salah. Ulama yang mengutip kitab tadi ada yang menyebutkan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma Anda yang salah. Kenapa salah memahamikan ilmu Anda kurang? Kenapa kurang? Karena Anda kurang belajar, baca, tanya. Harusnya Anda belajar, baca. Seharusnya kalau Anda tidak mau Anda tanya. Tanya kepada orang yang cepat. Allah mengatakan fasalu ahlan dzikri, bertanya kepada ahlan dzikir. Orang yang cepat, orang yang ingat, orang yang paham, tahu pakarnya, bidangnya. Jika kalian tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan tanya kepada orang yang salah. Kalau Anda bertanya kepada orang yang salah, salah jawabannya salah. Ya salah Anda. Rasulullah telah mengingatkan kepada kita, inna hadzal ilma din, sesungguhnya ilmu itu agama, pegangan kalian, keyakinan kalian. Fanduru amman ta'khuduna minhu dinakum, maka kalian perhatikanlah dari siapa kalian mengambil darinya agama kalian, pegangan keyakinan kalian. Rasulullah mengatakan sudah itu agar kita tidak salah, agar kita tidak keliru dalam menimba ilmu. Dalam menimba ilmu, kenapa? Ini pegangan Anda. Kalau Anda ambil dari sumber yang salah, Anda salah. Walaupun Anda yakin benar, Anda salah. Yang orang yang ngerti tahu Anda salah. Tapi kalau orang yang ngerti, mereka seakan-akan membenarkan berarti Anda seakan-akan benar, yang selain Anda salah karena mereka tidak ngerti. Tapi kalau orang ngerti, tahu Anda salah. Allah siapa lagi yang ditanyakan kepada? Kalau pejuang yang memperjuangkan Indonesia merdeka, mereka memperjuangkan kita merdeka dari belenggu manusia. Alhamdulillah, itu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Anak kalau dijadi tidak nyaman. Kita lihat aja Palestina. Hidup tidak tenang, usaha tidak tenang, apapun tidak tenang. Sehingga Allah merdekakan kita. Alhamdulillah, berkat kedua-dua kita, mudah Allah akan derajat mereka. Allah jadikan kedua mereka kanan daripada tangan surga. Allah jadikan anak cucu yang mereka tinggalkan. Jaga mereka. Kita perlu mengenangnya. Setiap tahun 17-an kita mengenang jasa mereka. Ini Nabi Abu Muhammad bukan mungkin memerdekakan kita hanya dari manusia, belenggu manusia. Beliau memerdekakan kita dari belenggu hawa, nafsu, syaitan, dunia, dan termasuk apa yang ada di dunia ini dari kita sendiri. Dari selain Allah, memerdekakan kita dari selain Allah. Yang menjajah kita, memerdekakan kita dari penjajahan hawa, nafsu, syaitan, dunia, dan selain Allah.
Jika kita menjadi hamba Allah yang merdeka di sisi Allah, yang tanpa menyembah selain Allah dan menyekutukan Allah kepada sesuatu apapun selain Allah, itu Nabi Muhammad mendidik kita untuk memerdekakan kita darinya. Kalau pejuang pahlawan kita memerdekakan kita untuk mau namanya dari penjajahan manusia, belenggu manusia, harus kita namanya peringati, pasang bendera bagaimana yang memerdekakan kita dari segala sesuatu selain Allah. Harusnya kita pasang bendera setiap detik nafas kita, sehingga kita bisa menghambakan diri kita hanya kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita pasang bendera untuk Nabi Muhammad setiap detik nafas kita dan setiap tahun seumur hidup kita. Harusnya seperti cuman kita lupa, cuman kita alfa. Kenapa? Karena kita jauh dari Tuhan kita, Allah. Setelah jauh dari Allah, maka kita jauh dari Nabi Muhammad. Kalau kita dekat dengan Allah, kita akan dekat dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah beritakan kita untuk dekat dengan beliau. Mana buktinya dalam sholat kita harus kirim salam sama beliau? Kalau kita kirim salam dasar sholatnya. Kalau orang yang sholatnya benar paham, tapi kalau tidak, walaupun sholat semua hidupnya masih tak paham. Kalau orang yang sholat betul paham, ngerti. Tapi kalau tidak, seumur hidup dia sholat 5 waktu di masjid dia sholat tak paham, sampai mati tak paham. Maka kita harus mulai sekarang harus yang merupakan modal terbesar, karya terbesar yang Allah berikan kepada kita manusia. Selain Allah berikan kita hati. Allah, sekali lagi Allah, tak ada yang menanya Allah. Mumpung barangkali kalimat yang saya ungkapkan antum merasa terlalu berlebihan, setetes dari lautan. Sekali tadi saya bilang setetes dari lautan, tidak ada berlebihan. Tapi kalau anda pahami, antum paham berlebihan, antum tanyakan. Bukan salah saya yang bertanya. Ya, kita betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurnakan kemerdekaan yang Allah berikan kepada Republik Indonesia. Sempurnakan kemerdekaannya bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu dari presiden sampai rakyat jelata yang tidak memiliki apa. Biar Allah sempurnakan kemerdekaan itu bagi seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan semua rakyat merasa betul-betul merdeka dari semua belenggu, dari semua bentuk penjajahan apapun bentuknya, baik secara lahir atau secara batin, apapun dan siapapun penjajah itu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merdekakan kita dari penjajahan yang selama ini kita diikat dengannya, dilupakan karenanya hawa nafsu, dunia, syaitan dan lain sebagainya. Dan Allah berikan kita hamba yang merdeka di sisinya, semata sebagai hambanya, tanpa menyembah selainnya dan menyekutukan selain dia kepada segala sesuatu apapun selain itu. Untuk kita, untuk semua saudara kita di Indonesia di Sabang dan untuk semua saudara kita Muslim dimanapun berada, dan untuk saudara-saudara kita yang belum Muslim hari ini mudah-mudahan Allah berikan juga untuk mereka fi'afiyah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. Salat al-Fajr Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih bersyukur tanya subuh ala alihi wasallam sallallahu alaihi wasallam salat al-Nabi Nabi al-Ahwal wal athar tadila Nabi al-Jami'an hajat tadila Nabi al-Jami'an syaitan wa Nabi al-Darajat
يا رسول السلام عليك يا حبيب سلام عليك يا صلوات عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا